Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Microsoft Word. Di video kali ini kita akan coba belajar Microsoft Word mulai dari nol. Nah, untuk kalian yang sebelumnya belum pernah mengenal apa itu Microsoft Word, kemudian belum pernah membuka Microsoft Word, kalian jangan khawatir karena kita akan benar-benar membahas hal-hal yang penting di dalam suatu Microsoft Word. Nah, di sini saya ada dua Microsoft Word. Yang pertama ada Microsoft Word 2019 dan yang satu lagi ada Microsoft Word 2010. Nah, untuk kalian yang melihat di laptop kalian itu berbeda dengan yang di teman kalian, di kakak kalian, ataupun di sekolah, di warnet, dan yang lainnya, itu kalian jangan khawatir, itu biasanya hanya karena berbeda versi saja. Nah, ini ada versi 2019 dan ada versi 2010. Untuk membuka Microsoft Word di laptop ataupun di komputer, kalian bisa klik kanan kemudian open, atau juga bisa klik dua kali. Nah, ini adalah tampilan awal Microsoft Word. Ini dinamakan dengan Start Screen. Ada juga yang menyebutnya dengan menu file ya guys. Nah, ini penyebutannya berbeda-beda, tapi kalau secara resmi itu Start Screen. Nah, untuk Start Screen sendiri itu bisa ditampilkan ataupun enggak. Nah, saya contohkan yang 2010 ini. Ketika saya klik dua kali untuk membukanya, nah, ini terbukanya otomatis langsung ke lembar kerja, enggak ke start screen terlebih dahulu. Nah, untuk kalian yang ingin menampilkan start screen yang belum ada ataupun kalian ingin menghilangkannya, untuk caranya kalian bisa ke option. Nah, kemudian kalian ke general ataupun umum ya kalau bahasa Indonesia, kemudian kalian scroll ke bawah cari yang namanya startup option. Nah, di sini ada show the start screen when this application starts. Nah, ini kalau kalian ingin menampilkan tinggal dicentang, kalau enggak tinggal dihilangkan centangnya. Oke, jadi nanti kalian gak usah bingung lagi ya guys ketika membukanya. Kok ini punya saya langsung ke lembar kerja, kemudian punya teman saya ada start screen-nya. Ini bisa ditampilkan ataupun enggak. Nah, di sini kita coba bahas satu persatu apa sih yang ada di start screen. Nah, di sini ada menu home. Menu home adalah menu utama. Kemudian dilanjut ke menu new. New ini sama dengan blank dokumen ini, guys. Nah, ini bisa ke bawah ataupun ke atas. Nah, new artinya membuat dokumen baru ya. Nah, ini blank dokumen ini juga sama untuk membuat dokumen baru. Jadi, ketika kalian ingin membuat dokumen baru, kalian bisa pilih yang new ini, yang new, ataupun yang blank dokumen, itu nanti akan sama saja. Nah, kita contohkan yang blank dokumen aja, kita klik. Tuh, ini akan terbuka lembar kerja baru. Di sini kita bisa menuliskan apa yang sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini ada home ya. Ini namanya tab. Ada tab file, tab home, tab insert, design, layout, dan yang lainnya. Kita kembali ke file dulu. Tuh, jadi kalau ini klik yang tanda panah itu akan masuk ke home, ke lembar kerja. Kalau kita pilih files, itu akan ke start screen ataupun ke menu files. Nah, selanjutnya setelah new di bawahnya itu ada yang namanya open. Nah, open ini berfungsi untuk membuka dokumen yang telah kita miliki. Kalau kalian di laptop kalian udah ada files, ingin membukanya, nah maka pilih open ini untuk membuka file Microsoft Word yang udah ada di laptop ataupun di PC kita. Nah, selanjutnya di bawahnya ada info. Nah, untuk info sendiri sebenarnya ini menjelaskan mengenai files yang sedang kita buka ya, dokumen yang sedang kita buka, tapi ini jarang kita gunakan guys, hanya sebagai informasi aja ya ini. Ini jarang digunakan oleh kita yang sering mengoperasikan Microsoft Word. Nah, di bawahnya ada yang namanya save dan ada yang namanya save as. Nah, kita akan coba bahas perbedaan antara save dan save as. Nah, ini kalian juga harus paham ya. Kita ke blank dokumen terlebih dahulu ataupun menu baru. Ini contoh saya tuliskan belajar Microsoft Word. Microsoft. Nah, tulisannya kurang lebih seperti ini. Word. Ketika kita nah, kalau pertama kali kalian membuka dokumennya, artinya kalian belum menge-save-nya di laptop ataupun di komputer kalian, ini fungsi dari save dan save as itu sama aja. Jadi ketika kita file, kemudian save, mau save as itu sama aja fungsinya, karena ini baru pertama kali.
Kita ke save, kemudian kita pilih mau save di mana. Kita ke dokumen aja. Nah, di sini klik kanan. Kita buat new folder ya biar mudah. Belajar Word. Nah, kita open. Nah, kita coba save di sini ya, di belajar Microsoft Word. Nah, kita akan coba belajar apa perbedaan save dan save as. Nah, di sini kita itu udah menyimpan satu file yaitu belajar Microsoft Word. Untuk isinya adalah seperti ini, guys. Bukan yang ini ya, ini close. Nah, isinya adalah yang ini. Kalau kita melakukan perubahan, di sini kita coba tambahkan pemula. Nah, kalau kita pilih save, nah maka dokumen yang baru saja kita rubah itu akan tersave ke dokumen yang ini. Nah, tapi kalau kita menggunakannya save as, nah kita itu akan menge-save menggunakan dokumen yang lain. Belajar Microsoft Word 2. Kita save. Nah, maka nanti di bagian file itu ada yang dua. Nah, ini adalah hasil dari save as. Nah, itu jadi jika kalian membutuhkan filenya yang baru, maka kalian menggunakan save as. Tapi kalau kalian ingin menge-save-nya ke file yang lama, maka gunakan save. Nah, ini adalah hal dasar yang harus kalian perhatikan dan harus kalian pahami. Oke, selanjutnya setelah ada new, ada open, ada save as, di bawahnya ada history. Ini nggak kebuka ya guys, nggak kita bahas. Ada print juga sama, di dalamnya itu ada banyak. Nah, fungsinya untuk mengeprint dokumen yang sedang kita edit. Nah, untuk kalian nanti saya contohkan aja menggunakan printer ya. Nah, print ini adalah yang harus kalian perhatikan adalah print preview. Itu adalah hal dasar di print. Nah, ini adalah namanya print preview. Ini menampilkan dokumen kita ketika di print itu nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ketika kalian mendengar nanti ada dosen kalian, ada teman kalian, coba dong lihat di print preview. Nah, artinya itu suruh membuka print ini. Nah, jadi biasanya di atas ini ada sih. Kalau nggak ada, kalian ke files, klik print. Nah, print preview yang mana? Print preview adalah yang ini guys. Ini tampilan dokumen kita ketika kita print. Nah, dokumen yang ini ya yang maksud. Oke, selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya nanti ya lebih detailnya sambil kita praktekkan. Nah, di sini ada share juga nggak terlalu penting ya, ada export, close juga untuk menutup dokumen. Ini nggak kita bahas secara detail, ada akun, ada fieldbacks, ada option. Nah, option ini isinya pengaturan semua seperti mengatur start screen yang awal tadi. Ada general, display, dan yang lainnya. Nanti kita bahas satu persatu ya, ataupun ketika yang kita butuhkan saja. Nah, langsung saja kita ke menu utama ataupun ke menu home-nya. Kalian bisa klik tanda yang kembali ini, yang panah ke kiri. Nah, nanti akan menuju ke home ini. Nah, ini kalau di tampilan 2019. Kalau di tampilan 2010 itu kurang lebihnya sama, di bagian filenya juga tuh. Isinya sama, save as, open, close, info. Oh iya, ini ada recent ya. Ada recent, new, print, ada save and send. Nah, ini kurang lebihnya sama. Option juga sama. Isinya general, display. Perbedaannya hanya di tampilan saja. Kemudian di bagian ini guys, di bagian tab menunya. Nah, ini kan ada home, insert, ada page layout. Kalau di versi lama itu ini namanya page layout. Tapi kalau di versi baru itu dipisah. Yang satu namanya desain, yang satu namanya layout. Kalau disatuin itu jadinya namanya itu page layout. Oke, jadi kalau di Microsoft Word yang lama itu page layout jadi satu. Kalau di Microsoft Word yang baru itu desain sama layout. Itu dipisah. Nah, selanjutnya ini ada recent ya. Lupa saya nggak membahasnya. Nah, untuk recent ini sendiri adalah menunjukkan beberapa file yang terakhir kita edit ataupun kita buat. Jadi ketika kalian, nah ini kita baru saja membuat dua file ya, yaitu belajar Microsoft Word dan belajar Microsoft Word 2. Tuh, tulisannya itu 3 menit yang lalu, 3 menit ago ya, ataupun 3 menit yang lalu. Ini tandanya kita baru membuat ataupun mengedit file ini. Nanti masuknya ke arah recent. Nah, ini adalah recent. Kalau di versi yang lama, recentnya itu ada di sampingnya. Kalau saya sih lebih suka tampilan Microsoft Word yang baru.
Nah, kalau udah masuk ke sini, tadi yang menu file ini ya, ini adalah start screen ataupun menu file, udah kita bahas. Kita selanjutnya ada di menu home. Menu home ini adalah menu yang paling penting di Microsoft Word. Ketika kalian udah menguasai menu home, kalian udah bisa mengetik. Selanjutnya, insert, design, layout, preference, ini hanya sebagian saja yang kita butuhkan. Yang paling penting itu ada di menu home, guys. Kita harus benar-benar paham apa itu menu home. Nah, ini namanya home ya. Ini namanya tab file, tab home, tab insert. Di dalam tab home itu ada yang namanya toolbar. Toolbar ini terdiri dari clipboard, ada font, ada paragraf, ada style, ada editing. Dan ini semua itu bisa di custom ataupun bisa dirubah-rubah, bisa ditampilkan ataupun bisa tidak. Ingat, kalau ada perubahan, kalau ada perbedaan punya kalian dan punya teman kalian ataupun di sekolah, kalian jangan khawatir. Itu mungkin hanya settingannya aja, kalau nggak hanya versinya saja. Kalau kalian bingung, tuliskan saja ya di kolom komentar, nanti saya bantu jawab dengan video. Nah, kita belajar mulai dari toolbar clipboard. Nah, di sini ada yang namanya paste, ada cut, dan ada copy. Nah, secara umum paste itu ada satu, tapi kalau secara lebih rinci itu paste ada banyak. Besok kita bahas, tapi kita bahas yang umum dulu. Kita mulai dari cut. Cut fungsinya untuk apa? Cut itu fungsinya untuk memotong. Contoh di sini, kita belajar Microsoft Word. Oh iya, ketika kalian ingin ke bawah, ini tekan enter ya guys. Tuh, itu otomatis akan membuat baris baru. Nah, kita coba yang menu cut. Cut fungsinya apa? Cut itu untuk memotong. Semisal, Microsoft Word pemula, ini kita ingin di baris yang baru ini, yang bawah. Maka kita blok. Nah, kemudian kita klik cut. Nah, kalau udah kita ke bawah, kemudian kita paste. Nah, maka akan pindah ke bawah. Nah, kalau kalian salah, semisal kita bisa Ctrl Z ataupun klik undo di atas sini. Ini ya, ini udah kepotong, undo lagi akan kembali ke semula. Itu adalah fungsi dari cut dan paste. Selanjutnya ada copy. Oh ya, cut ini kalau kalian ingin cepat, nih di bawahnya kan ini ada keterangannya cut Ctrl X. Jadi kalian di keyboard itu bisa tekan Ctrl dulu, kemudian X. Itu fungsinya sama dengan cut. Nah, selanjutnya di sini ada copy. Untuk copy adalah fungsinya untuk menggandakan tulisan, objek, gambar, dan yang lainnya. Kalau cut itu memotong ataupun memindah, kalau copy itu menggandakan. Nah, saya contohkan ini Microsoft Word pemula. Kita blok. Kita bisa klik kanan, copy juga bisa. Ini namanya mini toolbar, ataupun kita bisa tekan di sini, copy. Tuh, kalau kita tekan copy ini nggak akan hilang, nggak akan kepotong, karena copy itu menggandakan. Nah, tinggal kita tekan enter ke bawah. Kalau udah ada barisnya ini bisa langsung klik, kemudian kita klik paste. Nah, di sini ada, di bawah, di atas ada, di bawah ada. Karena ini adalah Ini adalah menggandakan ataupun mengcopy ya guys. Ini perbedaan antara cut dan copy. Kemudian paste itu fungsinya menempel. Kalau kalian ingin cepat, Ctrl plus V. Nah, kemudian di bawahnya itu ada yang namanya format painter. Nah, format painter ini fungsinya untuk apa sih? Nah, saya contohkan. Semisal di sini tulisan yang atas, belajar Microsoft Word, kita blok, kemudian kita beri warna tulisannya. Ini warna kuning. Kemudian fontnya, nah kita berubah menjadi begini aja. Oh, ini nggak berubah ya. Oh, ini diblok dulu. Maaf, saya lupa guys. Ketika kalian ingin merubah format suatu tulisan, kalian blok dulu, kemudian baru, nah ini rubah fontnya. Nah, saya contohkan yang ini. Nah, fungsinya format painter itu untuk menggandakan format filenya. Contoh, di sini, ini hilangkan aja kuningnya ya guys. Ini no color. Nah, di sini ini kan berbeda ya, nama fontnya seperti ini. Nah, kalian ingin menyesuaikan ataupun ingin menyamakan font yang bawah ini dengan yang atas, maka kita bisa gunakan format painter. Untuk caranya kita klik saja di tulisan ini, klik format painter. Kemudian, nah ini ada kayak kuas ya, klik di tulisan yang baru, tinggal kita klik saja, klik kiri ini. Tuh, otomatis akan berubah.
Nah, ini di blok juga bisa ya, klik tahan, tarik, tuh akan berubah semua. Jadi format painter fungsinya adalah untuk mengcopy format penulisan dari paragraf yang lain ataupun kalimat yang lain. Oke, di sini kita kembalikan aja ke Calibri. Nah, itu adalah penjelasan mengenai cut, copy, paste, sama format painter. Nah, selanjutnya di sampingnya itu ada yang namanya fonts. Nah, kita mulai dari atas sendiri. Ini ada tulisan Calibri ya, body. Nah, ini adalah jenis font, guys. Untuk merubahnya kalian bisa blok seperti tadi, kemudian kita klik di sini. Kalian bisa cari fonts tulisan yang ingin kalian gunakan. Kalau secara umum itu biasanya menggunakannya Times New Roman ataupun TNR. Nah, ini adalah format format font yang sering sekali digunakan di penulisan di sekolah ya ataupun di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya di sampingnya ini adalah ukuran fontnya. Kalian bisa ubah-ubah tuh. Kalau kurang besar bisa 20, 22 dan berapapun. Oke, kalau yang di sampingnya lagi ini namanya Inches font size. Ini untuk menaikkan ataupun lebih besar, kemudian ini lebih kecil. Ingat ya, di blok terlebih dahulu. Kemudian ini. Nah, kalau kalian nggak ingin merubah-rubah fontnya sebelum menulis, kalian bisa merubah dulu, guys. Tuh, ini kan Calibri ya. Kita ganti ke Times New Roman. Nah, makanya ketika kita menulis, tuh ini udah otomatis belajar MS Word. Udah otomatis Times New Roman. Nah, jadi sebelum penulisan kalian juga bisa merubah fontnya terlebih dahulu agar nanti ketika ditulis itu udah sesuai dengan font yang kalian inginkan. Ini untuk memperbesar, ini untuk memperkecil. Nah, selanjutnya ada yang namanya Changes. Ini bacanya apa? Saya kurang bisa bahasa Inggris. Tulisannya Change Case. Nah, fungsinya kita coba blok dulu. Kita klik. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Changes itu untuk mengatur huruf kapital. Nah, kalau kita gunakan yang atas sendiri, klik, maka huruf kapitalnya itu akan ada di depan saja. Nah, kalau kita pilih yang lowercase, maka semua penulisannya itu nggak ada huruf kapitalnya ataupun huruf kecil semua. Nah, di sini udah ada contohnya ya. Kalau kita pilih yang uppercase, maka semuanya huruf besar. Coba kita klik. Tuh. Semuanya huruf kapital ya ataupun huruf besar. Dan kalau capital H word, maka di depan katanya itu huruf besar. Kita klik. Nah, Microsoft, M-nya besar, Word, W-nya besar, pemula, P-nya besar. Kalau kita pilih yang bawah sendiri, itu yang depannya yang kecil. Microsoft M-nya kecil. Oke, jadi ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, selanjutnya di sini apa? Di sini adalah ada clear R formatting. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk menghapus semua format yang ada di tulisan ini. Nah, ini kan udah kita ubah ya. Semisal ini kita ubah menjadi, kita blok, kita ubah menjadi 28 dan kemudian fontnya Times New Roman. Kalau kita blok, kita klik yang clear R formatting, nah maka akan ke format awal ataupun ke setelan awal. Biasanya setelan awal itu Calibri 11. Jadi ketika kalian udah ubah-ubah, waduh ini salah, ini fontnya entah apa, kemudian ukurannya berapa, ini udah miring, udah ada garis bawah, udah ada coret. Nah, kalian tinggal klik clear R formatting, maka semuanya akan berubah ke format awal, yaitu Calibri 11. Nah, selanjutnya di bawah ini adalah yang namanya bold. Untuk kontrolnya bisa Ctrl plus B. Bold ini adalah untuk menebalkan tulisan. Contoh di sini, Microsoft Word pemula. Ini kurang besar enggak ya? Nah, ini menu zoom ya guys. Kalau kalian ingin zoom, itu bukan menggunakan scroll atas bawah ya, tapi menggunakan ini. Tuh. Untuk memperdekat ya. Nah, kita bisa blok. Ini kurang besar enggak sih? Kemudian kita tekan bold. Hurufnya akan tebal semua. Kalau kalian ingin cepat, tanpa kita menekan bold, kalian bisa tekan Ctrl plus B. Ctrl tahan terus B. Kalau 2 kali, maka boldnya akan hilang ya. Tuh. Nah, di sampingnya ada yang namanya miring ataupun italic.
Nah, ini untuk memiringkan tulisan di Microsoft Word kita. Nah, belajar Microsoft Word jadi miring. Nah, ini juga sekedar informasi untuk kalian ketika kalian melakukan bimbingan skripsi ya, kalau kalian udah kuliah ataupun tugas akhir. Nah, kalian ada revisi tulisannya italik, itu maksudnya adalah kalian harus memiringkan tulisan kalian. Nah, kalau revisiannya tulisannya italik. Nah, ini kadang ada. Nah, di sampingnya ada underline. Underline ini fungsinya untuk garis bawah ketika kita klik. Nah, maka tulisannya nanti akan ada garis bawahnya. Nah, selanjutnya ini adalah coretan ya di dalam tulisannya. Kalau kalian diklik tuh, ini tulisannya nanti akan ada coretannya. Kalau ini adalah tulisan kecil, guys. Kalau yang di sampingnya ini juga jarang digunakan, ini biasanya untuk rumus matematika sih. Semisal Microsoft M-nya pengen kecil di bawah, kita pilih yang ini. Atau kecil di atas, kita pilih yang ini. Kalau ingin semula, kita hilangkan centangnya. Nah, ini fungsinya penyesuaian. Ini ada text effect, juga ini jarang digunakan juga, guys. Kalau dalam penulisan, tuh kalau kalian ini bisa pilih sesuai dengan yang kalian inginkan. Microsoft Word pemula. Nah, kalau di dalam penulisan jarang ya. Kalau untuk presentasi ataupun apa ini ya kadang digunakan juga. Tuh. Ini silahkan kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Kalau ingin membuangnya, kalian bisa tekan yang clear all formatting. Tuh, akan hilang semua ya format yang telah kita berikan kepada penulisan ini. Oke, di sampingnya ada yang namanya apa nih? Ada yang namanya text highlight color. Nah, ini adalah untuk merubah warna dari tulisan kalian. Contoh di sini kita blok, kita gunakan warna kuning. Oh, bukan tulisan. Astaga, maaf guys. Ini adalah warna di sekitar tulisan ya. Bisa kuning, bisa biru. Tuh. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau ingin menghilangkannya, bisa pilih no color, ataupun kalau kalian ingin menghilangkan semuanya, ini belum hilang ya. Blok, pilih no color. Kalian juga bisa menggunakan yang clear all formatting. Nah, ini udah semua. Selanjutnya kita ke ini adalah font color untuk mewarnai tulisan kalian. Ketika kita blok, kita klik, ini udah berubah menjadi warna merah. Nah, ini juga silakan sesuai dengan kebutuhan kalian, warna yang kalian inginkan yang mana. Nah, itu penjelasan dari font ya, ataupun toolbar font. Ini yang harus kalian kuasai. Kalau kalian udah tahu fungsi ini, kalian udah bisa mengetik di Microsoft Word. Selanjutnya ada yang namanya paragraf. Nah, di sini kita hapus dulu. Yang pertama ada yang namanya bullets. Bullets ini untuk menandai, contoh seperti ini guys. Kita ketikkan dulu. Oh, ini warnanya masih ini ya, biru. Kita gunakan hitam aja, otomatis. Nah, macam-macam ikan. Kita tulis macam-macam ikan. Nah, untuk ke bawah kita gunakan enter. Untuk menggunakan enter ya. Semisal nila, kita enter lagi, ada ikan apa? Lele. Kita enter lagi, ada paus, kita enter lagi. Nah, fungsinya dari bullets ini itu untuk memberi tanda di depan. Nah, kita bisa blok semua. Kita klik. Nah, maka akan ada tanda seperti ini. Oke, dan ini bisa digeser ke depan juga, guys, tuh. Macam-macam ikan. Di sini ada nila, lele, paus, kemudian ada ikan apa lagi, guys? Dan yang lain ya DLL. Nah, seperti ini. Kalian juga bisa menggantinya. Untuk menggantinya, kalian bisa blok kembali, kemudian kita klik di sini. Nah, ini sesuai yang kalian butuhkan. Ini kalian ingin menggunakan yang seperti apa. Oke. Nah, selanjutnya di sampingnya ada lagi numbering. Ini fungsinya hampir sama seperti bullet. Cuma untuk numbering sendiri itu nanti akan berubahnya menjadi number ataupun nomor ya. Nomor 1, tuh nomor 1, 2, 3. Kita bisa klik tanda panah yang ke bawah. Nah, 1 tapi nggak ada titiknya, 1, 2, 3 ada titiknya.
1, 2, 3 ada kayak kurungnya, ada 1, 2, 3 Romawi, ada ABCD besar, ABCD kecil beserta ada tanda kurungnya, ada ABCD kecil juga tapi ada titiknya. Nah, ini sesuaikan dengan kebutuhan dari kalian. Ini fungsinya sama. Dan ketika kita enter di sini, semisal kita ingin menambahkan, kita enter, tuh itu udah otomatis ke 5. Ikan pari. Nah, ini juga salah satu fungsinya agar kita nggak susah. Kalau kita manual, semisal ini kita hapus. Nah, kita manual 1 titik ikan apa 2, kemudian enter 2 titik, ini akan lama guys. Ini untuk mempermudah ya. Dan ketika kita ingin menghapus salah satunya, contoh yang lele ini, kita blok. Nah, kita hapus, kemudian angka 2-nya kita hapus tuh. Otomatis yang DLL ini akan berubah menjadi angka 2. Nah, ini akan otomatis terurutkan sendiri. Nah, ini adalah fungsinya kita memahami penggunaan numbering ataupun penggunaan bullets untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, selanjutnya di sampingnya ini adalah yang namanya multi level list. Ini biasanya digunakan untuk ini ya, untuk pengerjaan skripsi, tugas akhir ataupun yang lainnya. Ini biasanya di perkuliahan. Kita akan cobakan aja. Kita coba blok, kita gunakan yang ini. Gunakan yang mana nih? 1, 2 titik kok. Nah, ketika kita enter, ini kan jadi 2. Kita tekan tab, maka akan menjadi 1.1. Ikan nila, semisal laki-laki ikannya. Ini hanya semisal ya. Tuh, 1.1-nya apa? Laki-laki. Kita enter lagi, akan menjadi 1.2. Kalau kita tekan tab, akan menjadi 1.1.1. Ini namanya penomoran bertingkat. Nanti ketika kalian udah di perguruan tinggi, kalian disuruh mengerjakan skripsi, tugas akhir, ataupun makalah, kalian akan belajar yang namanya multi level list ataupun penomoran bertingkat. Tapi untuk pemula ya cukup jarang juga sih. Ini biasanya hanya digunakan di penulisan saja. Oke, kalau udah kita coba hapus saja. Nah, delete ini ya ataupun backspace untuk menghapusnya. Di sampingnya ada yang namanya dash indent. Nah, ini untuk kanan kirikan sih. Tuh, ini hanya untuk menggeser-geser penulisan kalian. Bisa kalian blok. Geser kanan, geser kiri, geser kanan, 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 ataupun sama seperti tab ya. Kanan, 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 kiri, 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 ataupun kita bisa langsung geser lewat atas sini. Oke, ini adalah fungsi dari apa namanya ya? Dash crash indents. Nah, ini ada penulisan ke bawah ya. Nah, ketika kita ini coba kita hapus aja. Kalau kita menggunakan ini, waduh mana home. Nah, nanti penulisannya, paragrafnya itu akan urut ke bawah. Kayak ini nggak terlalu penting. Ini juga kalau diklik ada tandanya. Ini apa ya namanya saya lupa, nggak terlalu penting juga. Nah, selanjutnya ada yang namanya paragraf. Nah, ini ada yang namanya elegant left, ada center, kemudian ada right, dan ada yang namanya justify. Oke, kita contohkan, kita buka file yang mana ya. Nah, ini TA saya aja guys sebagai contoh. CTRL-F di menu heading, kita coba ambil yang lampiran aja ya. Sebagai contoh untuk menggunakan paragraf. Nah, ini pernyataan penulis saja. Ini coba kita copy paste. Segini aja, klik kanan, kita copy. Nah, kita masuk ke sini, ini kita hapus semua, kita pastekan. Klik kanan, kita pilih paste. Nah, penggunaan dari ini adalah menu letak awal kita penulisan ataupun paragrafnya di mana. Contoh kita yang analisis kinerja keuangan ini, kita blok. Ketika kita pilih yang left, elegant left, itu akan mepet ke sebelah kiri penulisannya. Kalau kita gunakan yang tengah ataupun center, maka akan berfokus ke tengah. Nah, kalau kita gunakan yang right, maka akan menempel ataupun berfokus ke arah kanan. Oke, kalau kita pilih yang
justify, maka dari kiri sampai kanan itu akan penuh. Kita klik tuh. Nah, jadi ini mengatur dari paragraf kita. Contoh yang bawah ini. Demikian pernyataan ini. Tulisannya kan begini nih, guys. Ketika pilih yang kiri, maka akan mepet ke kiri penulisannya. Nah, kalau kita pilih yang tengah ataupun center, maka akan fokus ke tengah. Kalau kita pilih yang kanan, akan fokus ke kanan. Kalau kita pilih yang justify, maka akan merapikan rata kiri dan rata kanan. Itu biasanya disebutnya gitu ya. Kalau bimbingan ini harusnya rata kiri, rata kanan. Rata kiri harusnya ataupun rata kanan, itu yang dimaksud adalah ini. Nah, selanjutnya ini adalah pengaturan spasi. Nah, untuk spasi sendiri itu ada banyak, guys. Di sini kita akan coba bahas 2 aja. Yang pertama, spasi antar kata. Nah, kalau kita klik ini, tuh ini ada 1,1, ada 1,15, ada 1,5, ada 2. Nah, ini adalah jarak spasi antar baris. Nah, ini antar baris ketika 1,1, tuh antara baris demikian dan kemudian itu sangat dekat. Kalau kita pilih 1,5 itu agak sedikit jauh. Kalau kita pilih yang 1,5 agak jauh lagi, pilih yang 2 lebih jauh, yang 2,5 lebih jauh. Jadi untuk paragraf ini adalah untuk mengatur baris antar baris ya, mengatur jarak antar baris. Nah, itu nanti untuk lebih lengkapnya kita bahas di video terpisah. Nah, ini ada shading. Shading fungsinya untuk apa? Coba kita blok. Kemudian kita pilih warnanya. Nah, kalau shading itu pewarnaannya separagraf ini ya, sekotakan ini. Oke, jadi kalau yang ini adalah untuk huruf, color, bukan huruf, astaga, tulisannya. Kalau yang ini hanya di kotakan tulisan. Kalau yang ini adalah satu paragraf. Nah, kalian bisa gunakan tuh untuk warna apa aja. Oke, kita coba no color aja untuk menghilangkan warnanya. Nah, selanjutnya di samping ini ada yang namanya border. Kalau border berarti fungsinya untuk membuat garis. Coba kita blok. Kita pilih yang all border. Tuh, nanti akan ada garisnya. Nah, ini biasanya di pembuatan tabel ya, guys. Nah, bisa no border, nggak ada garisnya. Nah, itu adalah penjelasan dari home paragraph ya, dari tab paragraph ataupun dari tool, dari toolbar paragraph. Di sampingnya ada yang namanya styles. Ya, untuk style sendiri ini nggak kita bahas karena cukup sulit ya, guys, untuk membahas ini. Nanti ketika kalian ada penulisan baru kita bahas karena ini menyangkut dengan heading 1, heading 2 dan yang lainnya. Ini nggak cocok untuk pemula. Nah, selanjutnya di sini ada yang cukup penting juga, ada yang namanya fans. Fans ini fungsinya untuk apa? Untuk mencari kosakata yang ada di sini. Contoh, kita klik fans, akan muncul navigation. Nah, kita akan cari kata apa? Saya. Klik saya. Nah, di sini ada penjelasan, ada 5 kata saya. Nah, di sini ada tandanya. Kita ke bagian yang pertama dulu. Nah, ini adalah kata saya pertama di tulisan ini. Tugas akhir saya. Ketika kita klik, nah ini dari 2/5, artinya 2/5. Ini kata saya kedua dari 5 kata saya. Tuh, untuknya. Nah, ini adalah fungsi dari fans untuk mencari sebuah kata di penulisan kita. Nah, di bawahnya juga ada yang namanya replace. Replace buat apa sih? Coba kita klik. Nah, nanti akan ada tulisan seperti ini. Replace, ini nggak bisa digeser. Replace itu fungsinya adalah untuk mengubah kata yang ada secara banyak. Nah, di sini contoh ini kata saya. Kita coba ubah menjadi kata gue. Tulisannya kecil aja, gue. Nah, kita coba replace all, artinya merubah kata saya semua itu menjadi kata gue. Coba, akan ada 5 kata yang diubah. All done. Nah, coba kita lihat di di penulisan. Tugas akhir gue ini, nah ini kan aslinya tugas akhir saya ini jadi gue. Tugas akhir gue.
Tuh, yang tadinya penulisan saya ini udah nggak ada, udah hilang menjadi gue semua. Nah, nanti ini pembahasan lebih lengkap akan kita bahas ya mengenai fan, replace, dan lainnya di video terpisah. Kalau kalian udah menguasai dasar-dasarnya, nanti kita bahas yang lebih teliti. Nah, pokoknya kalian silakan kuasai di menu home ini. Nah, selanjutnya setelah home ini ada namanya insert. Kita coba menu baru ya di bawah. Nah, di insert ini ada cover page, ada blank page, page break, ini nanti aja guys. Nah, di sini ada tabel. Ketika kalian ingin membuat tabel, kalian bisa klik tanda ke bawah. Kemudian tabelnya ukuran berapa? 5x2, 5x3. Nah, contoh di ini 8x5. Ataupun yang mudah ada 5x5. Nah, di sini bisa biasanya nomor 1. Kemudian 2, nah 3, nah ini ada 4, ini ada nomor 5. Nah, di sampingnya ada yang namanya nama, semisal, kemudian kita geser ke samping, ada alamat, kemudian ada no HP, dan yang lainnya. Ini adalah pembuatan dari tabel ya. Ini juga bisa kita geser-geser tabelnya. Ataupun kita bisa klik 2 kali untuk menyesuaikan besar kecil dari tulisan yang ada di dalam tabelnya. Nah, ketika kita klik di dalam tabel ini juga bisa berubah-ubah guys. Seperti, nah, ketika kita close dulu, kita klik tabel, nanti akan ada tab tool baru muncul. Ada yang namanya desain, kemudian ada yang namanya layout. Untuk desain sendiri ini kita bisa coba kita blok yang atas. Nah, shading kita bisa beri warna semisal kuning. Nah, seperti ini ya guys. Ataupun kita di sini ada beberapa format yang udah disediain, kita bisa gunakan juga. Nah, ini adalah fungsinya banyak sekali. Tapi secara garis besar ketika kalian ke insert ingin membuat tabel, silahkan klik. Nah, buat tabel seperti ini ya. Tabel tuh ingin ukurannya berapa. Nah, ini adalah cara membuat tabel. Kemudian nanti kita bahas ya secara detail, karena pembahasan tabel itu bisa setengah jam sendiri guys kalau dibahas secara detail ya. Ini secara umum terlebih dahulu, kalian bisa lihat nanti videonya ketika kita udah membahas secara detailnya. Mulai dari pewarnaan, mulai dari tabel yang untuk apa, tabel besar, tabel kecil, tabel simple, kita bahas semuanya. Nah, ini close saja. Nah, selanjutnya di sebelah sisinya ada picture. Ini bisa untuk memasukkan gambar ya, picture, device. Kemudian kita cari gambar yang ingin kita masukkan. Contoh semisal yang ini. Kita klik, kemudian kita insert. Kalau punya kalian ada gambarnya tapi nggak muncul, pastikan di sini all picture ya, all files. Artinya semua jenis gambar itu nanti akan muncul. Semua formatnya. Kita insert, tuh gambarnya udah masuk ke sini. Oke, ini untuk gambar. Nanti kita juga akan bahas lebih rinci ya mengenai gambar ini bisa digimanain aja. Kemudian kalau gambarnya ingin begini, ingin begitu gimana, nanti kita bahas. Picture untuk memasukkan gambar, untuk save. Nah, ini adalah ketika kalian ingin membuat kotak. Nah, ini udah tinggal kita blok aja. Tuh. Nanti akan ada kotak di sini. Ini juga kita bisa klik yang di bagian save style, di bagian format. Nah, kalau kita belum diklik kotaknya, ini nggak akan muncul guys format ini. Jadi kita harus klik dulu. Nah, di format di sini kita bisa atur-atur warnanya. Mau gimana, ini ada formatnya. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, di sini juga ada save file, ada save online, ada save effect. Wah, ini ada banyak sekali yang bisa kita bahas, yang bisa kita pelajari. Ini kalau kalian ingin membuat tanda panah ke bawah, tuh ini bisa, tapi ini kecil ya, bisa kita perbesar juga. Nah, seperti ini, ataupun tanda panah yang biasa. Nah, ini semuanya ada di namanya save, di insert, kemudian di bagian save. Ini ada icon, ada modul, ada smart card, ada membuat card juga kita bisa. Nah, nanti kita bahas satu persatu, karena untuk pembahasan semua itu 10 jam kayaknya nggak akan selesai guys. Kalau benar-benar rinci, kalian hanya perlu tahu dasar-dasarnya aja terlebih dahulu. Kalau kalian udah menguasai dasar-dasarnya, nah nanti kita bahas secara lebih lengkap. Di sini ada, udah sih itu aja di sini yang cukup penting.
Selanjutnya di desain juga ada watermark, baik. Nah, di layout ini cukup penting juga. Kalau kalian ingin mengatur kertasnya, ini biasanya di awal, ini kertas ukuran berapa, kalian bisa ke bagian size atau ke bagian margin. Kalau margin itu biasanya udah ada ini custom, artinya menyeting sendiri, ada normal, ada narrow, nah ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, untuk size juga sama, ini ada kertas A4, ada A3, ada A4 Smiles, ada F4 ya. F4 biasanya nulis sendiri sih. Nah, ini di bawah sendiri, ini saya bikin kalau nggak salah. Ada F4, ini adalah untuk mengatur ukuran kertasnya. Ada break, ada left, ada preference. Ini kalau udah ada penulisan di penulisan skripsi, tugas akhir, tesis, dan yang lainnya, kita akan belajar mengenai Mendeley juga dan yang lainnya. Ini ada review, ada view, ada developer. Itu aja sih ya yang harus kalian perhatikan ketika kalian baru saja membahas ataupun baru saja nah ini ada simbol ya dan equation di bagian insert juga, saya lupa. Nah, untuk fungsinya ini adalah berfungsi untuk menuliskan rumus. Tuh. Ini rumus matematika. Seperti apa? Ini udah ada contohnya. Kalau kalian ingin membuat rumus matematika, kalian bisa gunakan yang ini ya, guys, di bagian insert. Kemudian di sini ada equation. Klik aja tuh, ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan. Nanti kita bahas lebih jelas lagi. Oke, itu aja ya untuk pemula, dan dari nol kalian silakan perhatikan, pelajari yang di bagian home dulu. Besok kita akan coba bahas paste itu ada berapa macam. Ini kan ada banyak, ada sekitar 5 atau 4 paste. Kemudian kita akan coba belajar cara membuat tabel juga mulai dari nol, dan kita akan fokus ke satu tema aja, tabel aja. Kemudian di bagian picture juga kita akan coba belajar cara memasukkan gambar. Kemudian ya banyaklah tentang gambar. Kita juga akan belajar mengenai save tool. Di sini ada save-nya apa aja, bisa gimanain aja. Kita akan coba membuat card ataupun membuat ya card seperti ini. Kita akan membuat smart card juga. Dan ini ada banyak sekali lah, guys, yang bisa kita pelajari. Untuk pemula, silahkan kalian belajar di menu home dan insert. Yang utama di menu home aja. Nah, oke, itu aja ya untuk video kali ini. Semoga dapat membantu kalian. Semoga kalian cukup paham. Yang tadinya belum paham Microsoft Word, kalian udah sedikit paham dan udah bisa mengetik di Microsoft Word. Untuk selanjutnya kita akan coba membuat kop surat, membuat tabel, membuat ini itu ada banyak sekali, guys. Kalau kalian ingin request, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Nanti kita pelajari satu persatu apa yang ingin kalian buat. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya jika video ini bermanfaat untuk kalian. Tapi jika tidak ya dislike saja, nggak apa-apa. Sampai bertemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya.